والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang mulia, puji syukur mari senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia rahmat dan ridhanya pada kesempatan yang mulia ini kita dapat menunaikan kewajiban kita selaku hambanya, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Taqwa yang dicintai ini. Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah untuk dilimpahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'inya, dan mudah-mudahan kita semua yang senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah akan memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah kelak nantinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat untuk diri pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha sungguh-sungguh untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Judul atau penerangan khutbah kita hari ini mengambil satu pertanyaan dari sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat itu bingungnya saking banyaknya harta. Nah, disalurkan kemana nian harta ini? Ya Rasul, aku ini banyak harta. Kemana harta ini harus aku keluarkan? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Rasulullah terdiam beberapa saat, lalu turunlah malaikat Jibril membawa wahyu tentang pertanyaan orang itu. Wahyu itu tertulis di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Maksud daripada mereka menafkahkan ini pertanyaan di atas tadi. Qul, jawablah olehmu ya Muhammad, ma anfaqtum min khairin, apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah falil walidain, diberikan kepada kedua orang tua. Pertama sekali yang ada harta yang harus diunjuk tu wong tua dulu. falil walidain,
ibu bapak. Makanya di dalam aturan zakat fitrah maupun zakat mal, orang tua tidak dapat bagian. Kenapa? Kalau zakat fitrah diberikan kepada wong tua, maka cuma satu kali itu setahun. Apakah cukup 2,5 kilo beras atau 30.000 duit untuk menghidupi wong tua setahun? Tentu tidak. Maka nafkah yang pertama kali diberikan, keluarkan daripada harta ini adalah untuk memberi kepada kedua ibu bapak. Tanggung jawab anak ngurus wong tua. Kenapa? Karena wong tua sudah ngurus anak dia kecil. Ketika wong tua sudah lanjut usia, anak kadang-kadang tak sanggup untuk memberi nafkah kepada wong tua. Sampai-sampai ada istilah pepatah mengatakan anak 10 wong tua sanggup untuk menjadikan dia wong hebat, sanggup memberikan anak itu makan. Tetapi anak 10 belum tentu sanggup dan mampu untuk menghidupkan orang tua cuma satu. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang mulia, suatu riwayat menceritakan tentang seorang lelaki yang ingin berbakti kepada wong tuanya, kemudian nak membalas jasa wong tua terus si ibunya. Lalu si lelaki ini menggendong ibunya dari Mekah ke Madinah pergi haji. Nah, umpamanya bulan inilah, bulan Zulqaidah. Maknya tuh digendong dari Madinah ke Mekah. Begitupun digendong selama penunaian ibadah haji. Setelah selesai ibadah haji, di bulan Muharram pulanglah mereka ke kota Madinah. Sang anak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, aku sudah menggendong ibuku dari Mekah ke Madinah dan selama menunaikan ibadah haji. Pergi aku gendong, pulang pun aku gendong ibu aku. Apakah sudah bisa aku membalas jasanya?" Rasulullah kembali bertanya kepada lelaki itu. "Saudaraku," kata Rasul, "kau menggendong ibumu berapa hari?" "Taruhlah 3 bulan." 3 bulan lah ya Rasul. "Lah ibumu menggendongmu berapa tahun?" "Bersikap. Kau di dalam kandungannya saja 9 bulan 10 hari. Lalu ibumu melahirkanmu dalam keadaan payah, mandi keringat dan darah demi anak tercinta. Kemudian belum habis penderitaan sang ibu melahirkan anak, datang penderitaan yang tidak henti. Apa? Menyusui anak selama 2 tahun. Kadang-kala ibu kita kurus, tak sempat makan dengan nikmat, barulah nak merasa nikmat makanan, anak nangis karena buang air. Kaum muslimin, merupakan suatu kewajaran ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada anaknya ketika dikasih harta oleh Allah, nafkahkan harta itu yang pertama kepada kedua ibu bapakmu. Satu. Lalu yang kedua, wal aqrabin. Lagi balik dari sini, buka Quran. Cari Quran yang ada terjemahannya supaya bisa masuk ke dalam otak. Harta yang harus kita keluarkan itu diberikan kepada siapa? Yang kedua, wal aqrabin, kaum kerabat. Siapa kaum kerabat itu? Yang pertama sekali dicari orang yang ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Entah itu neneknya 2 beradik, entah itu emaknya 2 beradik, entah itu orang tua laki-lakinya 2 beradik.
itu merupakan kerabat terdekat. Ada bibi kita kesusahan, sementara kita dilebihkan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya kewajiban kita untuk membantunya. Keluarga terdekat tidak ada. Orang yang selalu ketemu dengan kita dan ketika kita ada problem dia membantu kita, itu kerabat. Sama dengan wong kurban. Kurban itu yang diinjak kerabat dulu. Siapa kerabat? Wong terdekat kita. Lah panitia termasuk kerabat. Dalam pembagian kurban panitia tidak dapat. Kenapa harus dapat? Karena dia bagian daripada kerabat orang yang berkurban. Makanya muncul gejolak ketika tiap tahun Idul Adha, penyembelihan hewan kurban, ada problem yang timbul. Apa problem yang timbul? Panitia ada yang motong kaki sapi, simpan terlebih dahulu. Itu haram hukumnya. Kenapa? Ada 3 orang yang berhak dengan sapi yang kurban itu. 1, sepertiga dari kambing atau sapi yang jadi kurban itu adalah hak daripada yang berkurban. Sepertiganya lagi kepada siapa? Karib kerabat yang berkurban. Sepertiganya lagi siapa? Kepada fuqara wal masakin. Nah, kita sebagai panitia dapat bagian mana? Dapat bagian daripada qurrabatihim, kerabat. Itu pun kalau dapat, kalau tidak dapat tidak usah masalah. Kenapa? Kurban itu ibadah. Yang namanya ibadah pasti dapat pahala. Tapi tidak mungkin yang berkurban itu nyuruh kita begawi sementara uang makan daging kita tidak mungkin, pasti tinjuk, juga pukul. Tapi mengambil hak yang bukan hak kita itu hukumnya haram. Jelas. Jadi wal aqrabin, kerabat. Yang berikutnya wal yatama, anak yatim. Timbul pertanyaan, kenapa setiap tahun anak yatim itu tidak dapat bagian daripada zakat fitrah? Coba tengok At-Taubah ayat 60, tidak ada anak yatim. Muncul pertanyaan, kenapa anak yatim tidak dapat? Karena anak yatim kewajiban seorang muslim, bukan kewajiban 1 kali setahun, tapi kewajiban seorang muslim dengan anak yatim setiap hari. Kenapa harus setiap hari? Karena anak yatim itu butuh sekolah. Anak yatim butuh pakaian. Anak yatim butuh tempat tinggal. Anak yatim perlu dilindungi. Kalau dinyuk hasil zakat fitrah taruhlah diberikan kambing. Ketika anak itu sekolah, siapa yang ngurus kambingnya? Makanya dakahkan rezeki kita kepada anak yatim. Karena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ketika anak yatim tidak diperhatikan, kita termasuk dalam kategori orang-orang yang mendustakan agama. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Celakalah bagi orang-orang yang menghardik anak yatim, tidak ada perhatian kepada anak yatim. Yang berikutnya wal masakin, berikanlah hartamu kepada orang-orang miskin. Kiri kanan orang miskin, bantu. Makanya kadang sering tidak sepaham. Harusnya zakat itu diberikan kepada miskin, orang-orang miskin harusnya. Tapi sistem pembagiannya menurut saya tidak maksimal. Selayaknya Badan Adil Zakat Nasional bukan memberi 100.000 pada tahun itu, tapi sebagusnya, sepantasnya
Badan Amil Zakat Nasional memberikan modal usaha kepada orang miskin. Kalau tahun ini dia dapat bagian, tahun depan dia yang memberikan. Kalau tahun ini dia jadi mustahid, tahun ini dia jadi asnaf, mustahid, tahun depan dia jadi muzaki. Kalau 100.000, apa dia? Terima kasih, tidak panjang itu. Nah, kamu miskin. Kerjaanmu apa? Aku tukang. Terus bisa kamu tukang mandiri, tidak bergantung dengan orang lain, bisa asal ada bahan. Badan Amil turun ke lapangan ketika ada orang miskin seperti itu, diberikan alat. Kamu tukang, ini gergaji, ini suku, ini pahat, ini meteran, ini palu. Hidup tuh miskin. Kalau cuma 100.000 sampai kiamat tidak akan pernah berubah kemiskinan. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang mulia, itu yang berikutnya. Miskin, miskin itu perhatikan, jangan diabaikan saja. Ada bagian daripada mendustakan agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, enggan memberi makan orang-orang miskin. Yang terakhir dari ayat ini, wa ibnis sabil, mengeluarkan hartamu kepada orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Para ustaz, para kiai, para santri-santri yang berada menuntut ilmu. Coba indahnya luar biasa. Ketika kita mondok di pesantren, pulang kampung, ketika kita nak balik ke pondok lagi, mamang kita nanya, wacek kita nanya, kapan nang balik ke pesantren? Besok wacek, ke rumah dulu ya nang? Iya wacek, ke rumah si anak. Wacek apa? Dah pula banyak. Nanang, kalau ada nak berburu jajan kaki di pesantren, Nana, baju kain sarung untuk dipakai ngaji. Wallahi, sampai hari ini apa yang diberikan wacek beberapa puluh tahun yang lalu masih teringat di otak anak itu. Ketika anak itu ngaji, karena ada support dari waceknya, pahala ngaji anak itu ngalir ke wacek tadi. Ini dah anak ada kate, sedekah ada galak, anak sekolah ada dibantu, mati kan ngarap ke doa muslimin muslimat. Coba, tapi kalau kita sudah membantu anak ini berjuang untuk mencari ilmu, ketika anak ini dewasa kita lah mati, dipinta atau tidak dipinta, dikhususkan atau tidak dikhususkan, ketika anak ini melakukan kebaikan, apalagi jadi seorang kiai, perbuatan baik dari anak itu mengalir kepada orang yang memberi bantuan tadi. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu pula yang akan kamu terima. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang mulia, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Apa baik yang kita gawekan, ada galau catatannya. Mengakhiri khutbah ini, kita renungkan satu ayat di dalam Al-Quran yang bunyinya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah, niscaya dia akan menerima balasannya. Dan siapa yang berbuat keburukan sebesar biji zarah, niscaya dia juga akan menerima balasannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta yang banyak, rezeki yang luas, yang melimpah. Dengan harta itu kita dapat menafkahkan sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang singkat pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.
Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ighraman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا يا الله رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا في الدنيا والآخرة. ربنا يا الله أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.